Hai guys, Bitcoin baru saja melakukan breakout dan tembus harga $30.000. Berapa prediksi harga selanjutnya? Kita akan lihat ada juga technical analysis Ethereum, Bitcoin dominance, dan kira-kira apakah Ethereum setelah Shanghai upgrade akan terkena dump. Itu yang akan kita lihat analisanya. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya ya teman-teman. Kemarin bisa close dengan sangat baik sekali, breakout daripada 28.800 seperti yang saya sering bilang. Jadi ini dia mengarah ke bullish. Hari ini juga dia naik ya teman-teman. Sangat cepat sekali. Dari indikator untuk RSI, untuk MACD-nya, MACD baru saja melakukan crossover kalau misalnya ini bisa bertahan. Dan dari market cipher sendiri, money flow itu hijau dan blue wave juga berada di atas dan mengarah ke atas. Jadi untuk dari indikator sendiri ini bullish. Di time frame yang lebih rendahnya ini, indikatornya juga rata-rata bullish dan dari money flow-nya sendiri perlahan-lahan berubah menjadi hijau. Untuk target harga selanjutnya, kita akan lihat secara target besarnya ya teman-teman. Target besarnya itu ketika saya mengambil Fibonacci retracement itu dari puncak di harga 69.000 itu sampai ke 15.500, itu saya bisa dapatkan kalau selama ini harga Bitcoin itu tertahan di 0,236-nya dan baru saja breakout meskipun dengan volume yang kecil ya teman-teman. Jadi kita tetap harus waspada untuk Bitcoin. Nah, target selanjutnya itu ada di Fibonacci 38,2 di $36.000 per Bitcoin-nya. Menurut saya ini adalah target yang sangat wajar sekali bisa terjadi untuk tahun ini. Dan untuk tahun ini sendiri saya merasa Bitcoin itu bisa ke daerah ini. Setidaknya ke daerah ini. Minimal 42 ribuan dan ada kemungkinan juga bisa ke daerah yang lebih atas lagi. Untuk tahun ini targetnya sekitaran itu, minimal 42 ribuan untuk harga Bitcoin. Kalau kita melihat fraktal daripada 2019, ya kira-kira seperti itu ya. Bitcoin bisa dari 4 ribuan itu naik ke 14 ribuan. Lumayan tinggi dibandingkan all-time high sebelumnya yaitu di tahun 2017 di harga 19.000, 19.000, 14.000. Jadi seperti itu. Jadi sangat wajar sekali bagi Bitcoin untuk ke di atas 42.000 ini. Dan kita tahu juga Federal Reserve itu sudah akan mulai membuat suku bunganya itu stop, jadi tidak ada kenaikan dulu. Nah, mungkin Mei nanti ya terakhir kali mungkin masih ada kecepatan untuk 25 basis point, tapi saya yakin dari Mei itu sampai ke akhir tahun itu kemungkinan besar akan di stop kenaikan suku bunganya dan tahun depan itu bisa penurunan suku bunga. Menurut saya itu sangat mungkin. Mata uang dolar juga semakin lama ditinggalkan. Kita lihat China sekarang banyak kerjasama dengan berbagai negara lainnya. Baru-baru ini Presiden Xi Jinping dia ke Prancis untuk menggait Prancis agar tidak terlalu dependent atau tergantung dengan dolar Amerika Serikat lagi. Jadi kemungkinan Eropa itu bisa ikut sama China. Lebih profitable, lebih aman dengan China daripada Amerika Serikat yang sekarang ini sangat kacau sekali. Malaysia sendiri juga menyatakan posisi mereka tidak terlalu mendukung dolar Amerika Serikat ya. Jadi lebih ke pihak China dibandingkan dengan Amerika. Nah, itu akan membuat indeks mata uang dolar turun dan harga Bitcoin juga naik. Chart global liquidity yang sering saya tunjukkan juga akan naik menurut saya, yang mana chart tersebut itu berkorelasi positif dengan Bitcoin, ya. Jadi harga Bitcoin juga bisa naik. Ditambah lagi, di tanggal 1 Juni, Hong Kong akan membuka pusat kripto untuk China sendiri, semacam representatif untuk mainland China. Kalau kita lihat secara chart di sini itu banyak sekali volume ya teman-teman, selain yang ada di bawah di sini. Jadi menurut saya, di sini itu akan menjadi daerah yang sideways untuk harga Bitcoin, karena di sebelumnya Bitcoin cukup lama berada di daerah 30 ribuan itu sampai 50 ribuan. Ya, jadi menurut saya di sini kemungkinan harga Bitcoin itu bisa melambat, tidak terlalu kencang lagi seperti sekarang ini, tetapi nanti ada masanya Bitcoin itu akan naik dengan kencang. Saya akan kasih tahu itu bukan sekarang ini, tetapi menurut saya kemungkinan altcoin yang akan outperform Bitcoin untuk minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan ini ya. Selanjutnya adalah technical analysis daripada Ethereum sendiri, di mana Ethereum juga naik mengikut dengan Bitcoin
dan sekarang sudah mencapai target 1,272-nya, sekarang akan ke target 1,618 di harga 1.973 per ETH-nya. Indikator itu masih naik ya teman-teman, masih bullish di time frame daily-nya. Di tahun ini menurut saya Ethereum bisa ke 2.200 sampai 2.800. Ethereum Bitcoin sendiri, ketika Bitcoin mengalami kenaikan itu sampai ke 30.300 tersebut, Ethereum Bitcoin mengalami penurunan dan sekarang berada di garis support warna biru ini. Dia gagal bertahan di atas 0,065 yang saya sebutkan kemarin itu, tetapi ada support lagi di sini. Nah, kalau misalnya ini itu gagal dipertahankan, maka dia akan bisa ke sini di 0,058. Menurut saya ini secara jangka panjang tahun ini itu bisa bullish ya untuk Ethereum, apalagi setelah Shanghai Upgrade dilakukan. Indikator sementara ini dia masih bearish untuk ETH per Bitcoin. Kita lihat apa reaksinya di garis support yang kuat ini. Garis support ini itu sudah menopang harga Ethereum Bitcoin itu cukup lama di daerah sini dan di daerah sebelumnya yaitu di sini. Bitcoin Dominance juga mengalami kenaikan untuk hari ini, sama juga, dan yang di TradingView juga mengalami kenaikan tembus daripada garis resistance warna biru ini. Dan sekarang kita akan lihat apa kira-kira efek daripada Shanghai Upgrade kepada harga Ethereum. Akan ada lebih dari 18 juta Ethereum yang bisa di-withdraw, atau sekitar 34 miliar dolar Amerika Serikat. Akan terjadi Shanghai Upgrade ini besok, tanggal 12 April, yang memungkinkan yang sebelumnya sudah stake ETH di sini bisa WD ya teman-teman. Nah, kira-kira apakah ini bisa memberikan dump kepada harga ETH? Kalau kita lihat untuk situasinya, di mana trader tersebut atau investor tersebut langsung mau WD ETH-nya, maka ini akan mengakibatkan antrian yang sangat panjang sekali untuk withdrawal ETH ya. Bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan asetnya kembali. Perlu diketahui kalau jumlah yang bisa di WD itu terbatas setiap harinya, yaitu 115.200 transaksi per harinya. Jadi mungkin bisa ada downward pressure karena semacam sell the news event, jadi besok adalah eventnya, tetapi unstaking ini tidak akan membuat harga itu tiba-tiba ngedip ke bawah karena nariknya itu juga susah banget ya teman-teman. Ditambah lagi rata-rata ETH yang di-stake oleh investor ini itu dalam posisi rugi. Jadi apakah mereka mau menariknya, kemudian menjualnya dalam posisi rugi? Ya tentu saja enggak ya. Mungkin mereka lebih prefer agar ditaruh lebih lama lagi, tunggu harga naik dulu, baru menjualnya sesudahnya. Itu akan lebih profitable dibandingkan dengan mereka buru-buru jual sekarang. Selain itu, untuk mengakomodir trader yang mau menjualnya, ini sudah ada jasa liquid staking oleh liquid staking derivatif seperti Lido dan Rocket Pool, di mana ETH yang di-stake tersebut itu bisa diperjualbelikan dengan bebas dan mudah banget. Nah, ini orang-orang sudah bisa lakukan sebelum Shanghai Upgrade itu terjadi ya teman-teman. Jadi kemungkinan ETH yang dijual tersebut ya sudah terjadi sepertinya. Jadi menurut dari dia sendiri, dia merasa kalau Shanghai Upgrade ini tidak akan memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi Ethereum sendiri. Saya juga setuju akan hal ini. Kalau misalnya withdrawal-nya itu lama, ya tidak akan memberikan selling pressure yang besar kepada Ethereum. Lagi pula, jumlah withdrawal-nya itu dibatasi per harinya. Tetapi justru menurut saya, koin-koin seperti ETH itu bisa naik, dan koin-koin liquid staking derivatives. Salah satunya adalah Lido sendiri, di mana waktu itu di video sebelumnya saya buat ketika dia naik sampai ke harga 2,7 dolar. Nah, sekarang terjadi koreksi. Nah, dia bounce daripada 61,8 ini di daerah ini. Dia tampaknya sudah membuat yang namanya 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah wave A, B, C-nya. Kemungkinan dia akan bisa naik ke harga yang lebih tinggi dari sini. Kalau saya pakai Fibonacci extension dari sini ke di sininya, target selanjutnya itu bisa ke 3,1 dolaran di ini. Tetapi target besarnya itu bisa lebih tinggi lagi untuk harga Lido sendiri. Dari indikator,
RSI dan MACD sudah mulai bullish, ada green dot, money flow perlahan-lahan mau ke atas dan berubah menjadi hijau. Sama halnya juga dengan Rocket Pool, dia dalam posisi naik dari kemarin dan hari ini. Dari indikator sih sebenarnya ini bullish, RSI, MACD, dan Market Cipher ada green dot juga. Mungkin dia bisa mengikuti harga Lido Dow. Untuk penjelasan Lido dan Rocket Pool sendiri, teman-teman bisa nonton video saya mengenai 5 koin liquid staking derivatives ya. Nah, itu saja informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.